Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Di sini kita akan membahas habis seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫就此结束吧。Feitia yakin dengan kekuatannya. Mereka menyerang tanpa ragu, tapi dalam sekejap ruang di depannya membeku. Sebelum dia sadar, dia sudah terperangkap oleh kekuatan Xiaoyan. Dengan satu gerakan sederhana, Xiaoyan menunjukkan kekuatannya sebagai Dousun. Feitian yang dulu mengejar Xiaoyan dengan sombong kini hanya bisa tergeletak di tanah dengan terluka parah. Lei Zunze, apakah ini yang disebut kekuatan Wind Lightning Pavilion? Suara Xiaoyan bergema menembus kebanggaan kosong para ahli di tenda utama. Dengan satu gerakan, Xiaoyan tidak hanya mengembalikan harga diri Pavilion Bintang Jatuh, tetapi juga menunjukkan kepada semua orang di Pegunungan Bon bahwa mereka bukan sekedar faksi yang bisa diremehkan. Tapi ini baru permulaan. Di tengah hiruk pikuk Pegunungan Bon, peninggalan kuno yang misterius masih menunggu. Dan dengan konflik yang mulai memanas, pertempuran besar tak terelakkan. Jangan lupa saksikan terus Jalan ke-9 Studio dengan episode-episode menarik berikutnya. Wind Lightning Pavilion yang selama ini sombong dan tak tertandingi di mata banyak orang kini terdiam. Mereka tak menyangka ada seseorang yang berani menyerang mereka dengan begitu terang-terangan. Di dalam tenda yang hancur, seorang pria yang sudah lama tak terlihat kini muncul. Lei Zunze, pemimpin Wind Lightning Pavilion, berdiri dengan ekspresi penuh amarah. Tatapannya tajam, mengarah langsung pada pemuda yang kini menjadi pusat perhatian Xiaoyan. Namun berbeda dengan para ahli Wind Lightning Pavilion yang diliputi ketakutan, Xiaoyan tetap tenang, senyum tipis tersungging di wajahnya. Bagi Lei Zunze, ini bukan hanya penghinaan, tapi ini adalah tantangan. Lei Zunze: Xiaoyan, aku telah mengampunimu di masa lalu karena Feng Zhuze, tapi hari ini kau benar-benar membebaskan dirimu. Namun Xiaoyan bukan lagi pemuda yang sama seperti dulu. Kali ini dia tidak akan mundur. Ampunan, tidak perlu bercanda Lei Zunze. Waktu itu muridmu kalah karena lemah. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Nggak usah kakek cocot dan bacot Lei Zunze. Suasana di puncak gunung semakin memanas. Lei Zunze tidak bisa menahan amarahnya. Petir menyambar di sekeliling tubuhnya, menandakan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Namun bukan hanya Wind Lightning Pavilion yang harus dihadapi Xiaoyan. Kini dua pemimpin suku Magical Beast yang bersekutu dengan mereka juga ikut campur. Dengan 3 Dousun di pihak lawan, situasi tampaknya semakin berbahaya. Pemimpin suku Macan Bumi: teman muda, kami bisa membiarkan masalah ini berakhir di sini, tapi jika kau tetap bersikeras, kami tidak akan tinggal diam. 3 Dousun menghadapi Xiaoyan. Bagi kebanyakan orang ini akan menjadi situasi yang mustahil untuk dimenangkan. Xiaoyan, ini peringatan terakhirku. Pergi dari sini atau
kalian akan dipaksa turun. Para pemimpin suku Dale Zunze terkejut. Mereka mengira hanya Xiaoyan yang akan bertarung, tapi ternyata dia tidak sendirian. Wind Lightning Pavilion dan suku Magical Beast kini harus menghadapi kenyataan. Mereka bukan lagi pihak yang unggul dalam pertempuran ini. Dengan satu serangan balik, Pavilion Bintang Jatuh kini memiliki keunggulan. 3 Dousun tambahan muncul di belakang Xiaoyan, mengubah jalannya pertempuran. Murid-murid Wind Lightning Pavilion yang sebelumnya sombong kini terdiam. Keunggulan mereka telah lenyap dalam sekejap mata. Lei Zunze, anak nakal yang hebat. Jika aku tahu ini lebih awal, aku pasti sudah membunuhmu sejak dulu. Xiaoyan, hahaha, sayangnya kau tidak melakukannya, Lei Zunze, dan sekarang kau tidak punya pilihan selain turun dari gunung ini. Dengan amarah yang membara di hatinya, Lei Zunze akhirnya mengambil keputusan. Mereka harus mundur untuk saat ini. Lei Zunze, jangan terlalu cepat puas, Xiaoyan. Aku pasti akan menagih hutang ini suatu hari nanti. Xiaoyan, ya Allah, iya. Tak anteni kau, tak anteni. Dengan Wind Lightning Pavilion yang mundur, Pavilion Bintang Jatuh kini berdiri sebagai penguasa baru di puncak gunung ini. Para murid bersorak, harga diri mereka yang sebelumnya diinjak kini kembali dengan penuh kebanggaan. Muking Luan, orang ini sepertinya benar-benar berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Betul tidak, Ani? Kemenangan ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Di tengah pegunungan yang luas, peninggalan kuno yang tersegel dengan kekuatan spasial menanti untuk dibuka. Sisa-sisa peninggalan kuno ini memiliki banyak bahaya. Boneka kuno yang sangat kuat juga menjaga tempat ini. Jebakan mematikan menanti siapapun yang masuk dengan ceroboh. Bahkan para elit Dousun pun belum berani masuk ke dalamnya. Segel spasial yang mengunci peninggalan ini berasal dari zaman Douseng. Kekuatannya masih terlalu besar untuk ditembus begitu saja. Xiaoyan, apakah ada tanda-tanda keberadaan Aula Jiwa? Ternyata belum ada tanda-tanda Aula Jiwa datang. Tapi jika peninggalan ini benar-benar berisi harta karun dari zaman kuno, Aula Jiwa pasti akan muncul cepat atau lambat. Aula Jiwa menjadi ancaman yang selalu mengintai dari bayang-bayang. Xiaoyan tahu cepat atau lambat mereka pasti akan ikut campur dalam perburuan harta ini. Muking Luan, suku Piton dan Sirin Deep Ground, mereka bisa saja menutup pegunungan ini. Tapi kenapa mereka membiarkan begitu banyak orang masuk? Elder Hu, sederhana. Mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Xiaoyan, apa maksudmu? Elder Hu, beberapa ahli dari mereka telah hilang belakangan ini, termasuk seorang Dousun. Dan yang paling mengejutkan, pembunuhnya adalah satu orang. Seseorang telah menyerang dan menghabisi ahli Dousun dari Piton dan Sirin Deep Ground. Siapa orang ini dan apa tujuannya? Muking Luan, bagaimana mungkin Piton dan Sirin Deep Ground adalah salah satu dari 3 suku Magical Beast? Siapa yang berani menantang mereka di tempat mereka sendiri? Xiaoyan, dan yang lebih aneh, mereka hanya menargetkan ahli kuat dari suku itu, bukan orang biasa. Sebuah misteri telah muncul. Seseorang atau sesuatu sedang mengincar para ahli dari suku Piton dan Sirin Deep Ground. Tapi siapa dan apa tujuannya, kita sama-sama tidak tahu. Hari demi hari berlalu dan segel peninggalan kuno semakin menipis. Ketegangan di antara para ahli meningkat. Setiap orang yang berada di sini memiliki tujuan masing-masing dan semua bersiap untuk pertarungan yang akan datang.
Xiaoyan, rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Dan tiba-tiba keheningan malam pecah. Zian, siapa? Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan hitam itu tampak terkejut. Xiaoyan, siapa kau? Pertarungan sengit pun dimulai. Siapakah sosok bayangan hitam ini dan apa tujuannya menyerang Zian? Xiaoyan, apa? Tepat saat Xiaoyan hendak menangkapnya, sosok baru muncul. Aura gelapnya begitu menakutkan, membuat udara di sekitar terasa berat. Dalam sekejap mata, sosok bayangan hitam itu lenyap, hilang di balik pegunungan Bon, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, ya guys ya. Zian, apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia menyerangku? Xiaoyan, aku tidak tahu, tapi kita akan segera mengetahuinya. Bayangan hitam itu telah melarikan diri, tetapi misterinya tetap menggantung di udara. Xiaoyan menjelaskan kejadian tersebut kepada kelompoknya, termasuk tujuan penyerang yang tampaknya mengincar Zian secara khusus. Dokter peri kecil, bagaimana bisa orang itu menyerang Zian? Bukankah dia sebelumnya menargetkan suku Piton dan Sirin Deep Ground? Cahaya hijau darinya. Aku hampir kehilangan kendali atas pikiranku. Jika bukan karena perlindungan garis keturunanku, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, Xiaoyan. 2 hari berlalu dalam ketegangan. Segel spasial peninggalan kuno semakin menipis dan para ahli dari seluruh penjuru berkumpul. Suasana memanas seperti api yang siap menyala. Xiaoyan, daya pikat peninggalan ini sungguh luar biasa. Bahkan elit Dosun pun tak bisa menahannya. Di balik semua ini, Xiaoyan tahu bahwa pertempuran berdarah akan segera terjadi. Peninggalan ini bukan hanya berisi rahasia masa lalu, tetapi juga daya pikat teknik Dou kelas Tian. Sesuatu yang dapat mengguncang seluruh benua. Dengan waktu yang semakin dekat, Xiaoyan dan kelompoknya bersiap untuk memasuki peninggalan kuno. Para murid Pavilion Bintang Jatuh tetap tinggal di puncak gunung, menjaga posisi mereka. Misi Xiaoyan sangat jelas, mereka harus mendapatkan buah bayi jiwa dengan segala cara. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Xiaoyan memimpin kelompoknya menuju pusat pegunungan Bon, tempat peninggalan kuno itu berada. Di sana, segel spasial yang telah ada selama ribuan tahun perlahan-lahan melemah. Di tengah pegunungan Bon, sebuah lembah besar dipenuhi oleh lautan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya, segel spasial yang memisahkan dunia dari pegunungan kuno yang tersembunyi. Xiaoyan, begitu banyak Dosun. Teknik Dou kelas Tian ini benar-benar menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Xiaoyan menyadari bahwa medan pertempuran ini bukanlah hal yang sederhana. Ada lebih dari 5 elit Dosun yang telah tiba. Dan setiap orang memiliki ambisi untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi. Dan akhirnya momen yang dinantikan semua orang tiba. Riak pertama muncul di udara. Segel yang telah bertahan selama ribuan tahun mulai retak, memancarkan aura misterius yang membuat setiap orang terpaku. Namun semua orang tahu begitu segel ini benar-benar terbuka, kekacauan akan terjadi. Pertarungan besar untuk teknik Dou kelas Tian akan segera dimulai. Ledakan besar menghancurkan ilusi para pengejar harta karun. Badai spasial yang menakutkan menyapu mereka yang terlalu cepat melangkah ke depan. Jeritan kesakitan memenuhi udara, mewarnai lautan tulang yang putih menjadi merah darah.
Berbeda dengan mereka yang tergesa-gesa, Xiaoyan dan kelompoknya tetap waspada. Dengan instingnya yang tajam, mereka mundur sebelum badai menghantam. Keputusan ini menyelamatkan nyawa mereka. Ketika badai akhirnya mereda, lautan tulang perlahan-lahan memperlihatkan rahasia yang tersembunyi. Sebuah aula besar berwarna merah mencolok berdiri kokoh, memancarkan aura kuno dan menakutkan. Kemegahan membungkam setiap orang yang melihatnya. Aula ini bukan hanya simbol kemegahan masa lalu, tetapi juga jebakan mematikan yang penuh dengan pertahanan. Para ahli yang berkumpul menyadari bahwa satu langkah yang salah bisa membawa kehancuran. Di tengah kerumunan, mata Xiaoyan menangkap sosok yang familiar, Feng Qing'er. Wanita yang pernah menantangnya bertahun-tahun lalu, tapi kini dia tidak sendirian. Di samping Feng Qing'er berdiri seorang pria muda berambut putih dengan kekuatan kelas Dosun dan latar belakang yang kuat sebagai anggota suku Ponik Iblis Surga. Pria ini jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Bukan hanya suku Ponik Iblis Surga yang menjadi ancaman, Xiaoyan menyadari bahwa dia telah dikelilingi oleh musuh. Wind Lightning Pavilion, lembah sungai es, bahkan faksi seperti sekte Suan yang mendalam, semua hadir di tempat ini. Semua memiliki alasan untuk memusuhi dia. Namun namanya juga Xiaoyan. Dia tetap tenang. Dengan kekuatan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa dia mampu menghadapi ancaman ini. Meski begitu, dia sadar ini adalah medan pertempuran di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Semua mata kini tertuju pada aula besar itu. Di dalamnya tersembunyi harta karun yang bisa mengubah takdir siapapun yang mendapatkannya. Teknik Do kelas Tian dan harta kuno lainnya memanggil semua orang yang ada di sini untuk mengambil resiko. Xiaoyan tahu bahwa pertempuran sesungguhnya bukan hanya melawan jebakan di dalam peninggalan kuno. Musuh-musuhnya yang berkumpul di luar sama berbahayanya jika tidak berhati-hati. Di tempat ini setiap langkah salah bisa berakhir dengan kehancuran. Peninggalan kuno ini telah terbuka, tetapi siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Xiaoyan kini berdiri di tengah medan pertempuran yang berbahaya. Pertarungan untuk bertahan hidup dan mendapatkan harta kuno legendaris akan segera dimulai. Tidak semua yang hadir adalah musuh. Xiaoyan bertemu dengan sekutu lama, Tang Huo'er dan ayahnya Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Kehadiran mereka membawa secercah harapan di tengah ancaman yang mengintai. Kepala Burning Flame Valley ini menawarkan bantuan kepada Xiaoyan sebagai balasan atas kebaikan masa lalu. Namun meskipun dukungan ini berharga, Xiaoyan tahu bahwa perjalanannya di peninggalan ini akan penuh bahaya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pintu peninggalan terbuka. Sebuah terowongan yang gelap dan misterius terlihat di baliknya, memancarkan aura kuno yang menakutkan. Namun di balik pintu itu, bahaya mematikan sudah menanti. Beberapa orang yang gegabah langsung menyerbu masuk, tetapi peninggalan ini bukan tempat yang bisa ditaklukkan dengan ceroboh. Lava merah dan pilar api biru membakar siapa saja yang lengah menjadi abu dalam hitungan detik. Melihat bahaya yang tersembunyi, para ahli dari faksi besar mulai bertindak lebih hati-hati. Mereka memanfaatkan kekuatan Doki untuk menciptakan perisai pelindung, mencoba menembus jalur api yang mematikan. Tang Zhen memanfaatkan 9 naga api petir untuk melindungi kelompoknya, sementara Xiaoyan mengandalkan kekuatan api surgawi miliknya, 3000 nyala api. Dengan ini mereka yakin bisa melewati jalur api dengan aman. Ketika Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya, semua orang termasuk Tang Zhen terkejut. Bahkan naga api petir milik Tang Zhen terlihat bergetar ketakutan di hadapan api milik Xiaoyan. Ini bukanlah kekuatan biasa.
Dengan percaya diri, Shoyan memimpin kelompoknya memasuki jalur api yang mematikan. Di tengah panasnya lava dan pilar api biru, kekuatan api surgawi Shoyan terbukti tak tergoyahkan. Shoyan dan kelompoknya berhasil melewati rintangan pertama, namun terowongan panjang yang mereka masuki memancarkan aura yang berbahaya. Peninggalan kuno ini jelas bukan tempat yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Jebakan ini hanyalah permulaan. Shoya sadar tantangan yang lebih besar menanti di dalam. Dan di dalam sana musuh-musuh lamanya mungkin saja sudah menunggu untuk menyerangnya. Apakah Shoyan mampu mengatasi bahaya yang tersembunyi di dalam peninggalan kuno ini, ataukah akankah musuh-musuhnya mengambil keuntungan di saat yang kritis? Semua akan terjawab di episode selanjutnya. Saksikan terus Jalan ke-9 Studio dengan episode-episode menarik yang akan dituntas habis. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.